Selamat siang para mahasiswa sekalian ya. Jadi sekarang kita akan lihat ya presentasi mengenai manajemen keekonomian project ya, minggu 1 mengenai project charter dan assumption law. Jadi uh, ini merupakan materi presentasi video PBM dan akan dilakukan selama 30 menit. Nah, jadi ini ya kita nanti akan lihat mengenai project charter dan assumption law. Kemudian yang pertama, ya, saya Aditya Warman, Dr. Aditya Warman, STMT. Saya merupakan dosen di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, ITB. Ya. Saya dari kelompok TPPMM, Teknik Pemboran Produksi Manajemen Migas. Dan kemudian yang akan Anda saksikan ini adalah video mengenai kuliah Manajemen dan Keekonomian Project, kodenya TM3203. Ini akan kuliah ini dilaksanakan pada semester 6 dan kemudian bobotnya adalah 3 SKS. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam sana, gitu ya. Jadi kalau manajemen project ini biasanya di akhir-akhir perkuliahan, gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ini karena kuliah ini merupakan kuliah gabungan antara berbagai macam kuliah teknik yang telah Anda dapatkan pada semester-semester sebelumnya. Ya, jadi sudah harus tahu dulu mengenai reservoir, produksi, pemboran, nah, kemudian baru ambil mata kuliah ini. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk pembelajaran, capaian pembelajaran, jadi ada beban yang yang ada pembebanan untuk mata kuliah ini. Ini namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ini merupakan beban dari prodi pada mata kuliah supaya diharapkan nanti setelah ini gitu ya para mahasiswa bisa seperti itu ya CPL. Nah, jadi CPL di S1 Teknik Perminyakan itu ada 7 gitu ya, dan mata kuliah ini dibebankan 2 CPL ya. Jadi CPL yang pertama itu kemampuan mengenali tanggung jawab etis dan profesional, dan kemudian CPL 7 kemampuan memperoleh dan menerapkan pengetahuan baru. Nah, dalam penurunan mata kuliah ya, ini kan dari CPL yang sudah dibebankan kepada mata kuliah ini diturunkan kepada beban perkuliahan per minggu ya. Dan sekarang kita ada di minggu pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran minggu pertama itu adalah yang ke-1, mengembangkan proyek charter yang komprehensif, kemudian mengidentifikasi dan mendokumentasikan asumsi proyek, kemudian yang ketiga mempresentasikan proyek charter dan assumption log. Itu. Nah, setelah kuliah ini Anda akan mampu membuat ya, quote and quote akta kelahiran dari proyek migas, gitu ya. Nah, ini sebelum kita lanjut ya ke sana, ini sebenarnya apa sih yang dipelajari di manajemen project ini ya? Jadi kalau manajemen project ini itu pada singkatnya ya, kita akan mempelajari bagaimana membuat planning ya, dari suatu project ya. Dari fase project itu sebenarnya ada 5 ya. Inisiasi, planning, kemudian execution, monitoring, controlling, dan kemudian closing gitu ya. Nah, tapi di kuliah ini kita hanya mempelajari inisiasi dan planning saja gitu ya. Tidak sampai ke eksekusi, monitoring, controlling, dan closing gitu ya. Nah, apa sih yang dipelajari dalam manajemen project ini ya, dalam kuliah ini? Ini secara singkatnya ya, secara keseluruhan ya, mata kuliah ini akan mempelajari bagaimana cara Anda merubah detail project, detail teknis
specification apa technical specification ya yang dipelajari di mata kuliah lain ya, yang teknis-teknis itu ya misalnya apa pemboran gitu ya, nanti ada berapa diameter sumur, kemudian targetnya ada berapa, dan kemudian pakai casing berapa, kedalaman berapa. Nah, spesifikasi teknis itu nanti akan diubah menjadi di dalam project planning ini itu yang kita namakan sebagai baseline, gitu ya. Jadi di dalam kuliah manajemen project ini kita akan spesialisasi dalam project planning, dan project planning itu sendiri intinya adalah merubah spesifikasi teknis yang tadi ya yang kita ambil dari mata kuliah lain itu menjadi baseline. Nah, baseline itu apa? Project plan management sih sebenarnya. Nah, project plan management itu ada 3 baseline. Nah, baseline itu apa? Yang pertama baseline cost ya, kemudian baseline schedule, dan kemudian baseline scope, gitu ya. Nah, jadi coba kita bayangkan spesifikasi teknis, ya. Kemudian nanti dari spesifikasi teknis itu kan akan keluar jenis-jenis pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan gitu ya. Ya kan? Misalnya tadi pemboran ya, pemboran berarah gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah nanti akan dikompresi pakai casing segini gitu ya. Kemudian nanti terus ya sampai kepala sumurnya apa gitu ya. Nah, itu kan nanti akan kita bisa pecah-pecah gitu ya. Deliverable itu merupakan apa yang kita sampaikan kepada project owner supaya project itu selesai. Nah, bayang nggak? Jadi kalau deliverable ini, misalnya deliverable dari project ini adalah satu sumur yang sudah terpasang gitu semuanya. Nah, itu deliverable. Jadi kalau misalnya itu sudah kita selesaikan ya, dalam project ini dan kemudian kita serahkan kepada project owner deliverable itu, dan deliverable itu biasanya dalam bentuk kata benda gitu ya, itu project itu selesai. Nah, jadi deliverable itu misalnya satu sumur itu yang sudah selesai dikompresi, itu kan kita bisa breakdown menjadi beberapa deliverable yang lebih kecil lagi. Nah, misalnya apa? Deliverable. Jadi deliverable itu kata benda dan kemudian bisa diverifikasi. Contohnya, jadi bukan kata kerja. Jadi membor sumur, nah itu nggak bisa. Nah, tapi sumur yang sudah dibor sekian meter sampai total depth berapa, itu merupakan deliverable. Nah, coba kira-kira kita bisa rubah jadi apa aja satu sumur itu ini sudah dibor. Ayo. Apa? Pemasangan casing dan lain-lain. Ya, completion ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Apa? Casing yang sudah terpasang, gitu kan ya, sampai berapa ribu kaki. Kemudian apalagi sumur yang sudah diperforasi, nah seperti itu gitu ya. Itu merupakan deliverable. Jadi kata benda yang merupakan bagian. Jadi si sumur ini gitu ya, kita pecah-pecah jadi bagian lebih kecil. Nanti kalau bagian yang lebih kecil itu deliverable yang lebih kecil itu disatukan, nah itu nanti akan membentuk satu deliverable utama yang akan kita berikan kepada project owner. Seperti itu konsepnya. Oke ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan di dalam mata kuliah ini. Kita coba akan membreakdown deliverable utama jadi deliverable yang lebih kecil, terus kita breakdown ya sampai nanti kita akan ketemu yang namanya work package. Jadi work package itu merupakan bagian deliverable yang sudah tidak usah di breakdown lagi. Jadi sudah bagian yang lebih kecil. Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa sudah sampai deliverable atau belum? Nah, itu caranya dengan melihat apakah
kita sudah bisa mengestimasi berapa biayanya ya, dan kemudian berapa waktunya. Nah, kalau kita saat kita mau bikin ya satu sumur gitu ya dengan total segini, nah berapa gitu biayanya? Kita nggak tahu. Nah tapi kalau kita breakdown jadi lebih kecil, nanti suatu saat begitu kita breakdown sampai yang sudah kecil gitu ya, kita bisa estimasi berapa biayanya dan berapa lamanya. Nah kemudian dari semua work package ini gitu, nanti kita sudah bisa tentukan berapa project ini estimasi biayanya dan berapa lama waktunya, dan kemudian berapa dan apa saja pekerjaan yang dilakukan, skopnya. Jadi 3 baseline itu sudah didapatkan. Nah jadi ini mata kuliah kita itu membahas mengenai itu gitu ya, mengenai manajemen project. Dan kita akan mulai dari yang pertama di minggu 1 ini. Dan sekarang akan kita bahas yaitu mengenai project charter. Nah, jadi di project charter ini tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuannya mengembangkan project charter komprehensif, mengidentifikasi dan mendokumentasikan asumsi project, mempresentasikan project charter dan assumption log, dan setelah kuliah ini Anda akan mampu membuat ya yang dinamakan sebagai akta kelahiran proyek. Nah, sekarang kita lanjut aja. Yang pertama, apa sih yang sebenarnya yang dinamakan project charter itu? Nah, jadi project charter itu ya di sini dibilang bahwa analogi sederhananya seperti akta kelahiran bayi. Tanpa akta kelahiran, bayi tetap ada, tapi tidak diakui secara formal. Jadi kita lihat dulu definisinya. Definisinya itu project charter merupakan dokumen formal yang mengesahkan keberadaan project, memberikan otoritas kepada manajer project dan penghubung antara project dengan strategi perusahaan. Nah, jadi maksudnya seperti ini gitu ya. Project itu baru dimulai kalau project charternya sudah selesai, ya. Dan project charter itu merupakan kesepakatan ya, antara project owner ya, project owner disebut juga project owner itu sebagai project sponsor, dengan project manager gitu ya, mengenai apa yang nanti akan dilakukan di dalam project itu. Nah, jadi kalau di suatu perusahaan gitu ya, tanpa adanya project charter, project itu tidak bisa dimulai ya, karena project itu merupakan otorisasi untuk mengesahkan pemakaian resource-resource yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Nah, jadi pokoknya nggak boleh jalan sebelum project charternya ada gitu ya. Nah, jadi project itu kan butuh uang, butuh resource, manusia. Nah, itu nggak boleh digerakkan sebelum ada project charter. Jadi ini yang suka di miss sama orang ya, langsung masuk ke dalam pengerjaan. Padahal tanpa adanya project charter, maka project itu tidak boleh dimulai. Kapan dibuat? Di fase inisiasi project, di paling awal sekali. Nah, kemudian apa saja isi dari project charter? Nah, jadi macam-macam di dalam project charter itu tergantung kebijakan perusahaan. Nah, tapi ada beberapa komponen utama. Jadi yang pertama itu identitas project ya, nama, tanggal, sponsor, kemudian justifikasi mengapa project ini penting. Artinya kenapa project ini penting untuk perusahaan, dia itu sebenarnya mau apa gitu ya. Nah, misalnya kalau untuk sumur infill gitu ya, nah itu nanti harus dilihat justifikasinya apa kita bikin sumur infill. Ada yang tahu nggak? Nah, penambahan produksi ya. Nah, penambahan produksi sesuai dengan POD ini gitu kan ya. Nah, jadi itu justifikasinya. Jadi sebenarnya yang namanya project itu merupakan suatu usaha ya untuk menaikkan kondisi ya, kondisi suatu organisasi. Nah, jadi ini di poin A ya, posisi organisasi sekarang, kemudian dia mau menaikkan ke posisi B. Nah, caranya gimana? Ini dengan melalui suatu
project gitu ya. Jadi kenapa suatu project itu butuh justifikasi? Karena orang melihat kenapa sih project itu penting gitu ya. Nah ini justifikasinya apa gitu ya. Tadi contohnya apa, menaikkan produksi gitu ya. Nah ini untuk menaikkan produksi gitu. Nah kemudian nanti apa tujuannya? Tujuannya misalnya tadi membuat sumur apa, infill, melakukan infill drilling itu tujuannya untuk menambah produksi sebanyak berapa ribu barrel per hari gitu ya. Dan kemudian nanti sumurnya itu di daerah sini gitu ya. Nah, kemudian kedalamannya segini, itu tujuannya. Nah kemudian deliverable. Tadi apa deliverable? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Deliverable itu merupakan suatu barang atau jasa gitu ya yang dikeluarkan oleh proyek untuk memenuhi tujuan utamanya. Bisa dokumen, tapi biasanya barang atau jasa. Jadi kalau misalnya kita bikin ada proyek pembangunan rumah gitu ya, nah itu deliverable-nya apa? Deliverable-nya rumah yang udah jadi gitu. Itu barang-barang yang bisa disentuh gitu ya, dan kemudian dia bisa diverifikasi gitu. Itu deliverable namanya. Itu Mas, project charter itu kan dalam bentuk dokumen. Ya. Nah itu kalau deliverable-nya gimana ya? Yang dihasilkan dari project charter tersebut? Deliverable itu barang atau jasa yang bisa diverifikasi untuk memenuhi tujuan proyeknya. Project charter Ya. tersebut. Nah, jadi kalau misalnya proyek itu udah selesai ya, yang dilihat itu deliverable-nya. Nah, itu kalau proyek itu seperti itu. Jadi bukan usahanya, tapi deliverable-nya. Ya. Kalau misalnya mahasiswa, saya udah belajar sekian lama gitu ya, itu di proyek nggak dilihat yang seperti itu. Yang dilihat adalah hasilnya gitu ya. Deliverable-nya itu dia dapat nilai apa? A, B, atau C. Jadi dia nggak peduli masalah usahanya gitu. Ya, nah itu deliverable, hasil akhirnya, bukan usahanya. Berarti dalam arti lain dari problemnya sebenarnya outputnya ya, Output ya. yang akan dihasilkan proyek itu. Betul ya. Ya. Nah dan kemudian ada milestone. Milestone itu kan dari bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau mahasiswa itu suka lihat di pinggir jalan itu kan sebenarnya ada batu ya. Bandung berapa kilo ya. Kalau ibu kota kan di tengah itu, coba lihat nanti. Bandung ya berapa kilo, habis itu Tasikmalaya kota terdekat itu berapa kilo. Nah, itu gunanya itu untuk melihat sebagai sudah sejauh mana perjalanan kita gitu ya. Ini sebelum sebelum adanya Google Map. Kalau Google Map kan kita udah tahu ya. Kita ini ke tujuan itu berapa kilometer lagi, tapi zaman dulu ya. Waktu itu saya lintas Sumatera ya. Perjalanan lintas Sumatera saya tergantung sama itu. Untuk melihat misalnya ya di kota di Sumatera Selatan ini ke kota selanjutnya, misalnya apa ya, Sumatera Selatan kota selanjutnya Palembang gitu ya, kota Palembang itu berapa kilo lagi gitu. Saya tergantung itu waktu itu, nggak bisa cara lain. Nah itu milestone, dan di project itu milestone gunanya seperti itu. Jadi suatu event gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita sudah sekian persen menyelesaikan proyek tersebut. Itu milestone. Nah kemudian anggaran, berapa biayanya, ini harus ada masuk juga ke dalam proyek charter. Dan kemudian stakeholder, jadi stakeholder itu bukan cuma yang punya proyek, tapi juga orang yang terlibat di dalamnya. Boleh izin bertanya? Ya, silakan. Berarti untuk proyek boleh tolong saya untuk proyek charter ini sendiri, apakah dia menjadi dasar dari manajemen risiko atau bagaimana? Enggak, manajemen risiko nanti belakangan, gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu, jadi gimana? Dasarnya itu adalah project management. Nah, nanti di project management itu ada risiko. Nah, risiko itu ada manajemen risikonya gitu ya. Nah jadi sekarang yang merupakan
project charter ini merupakan dasar dari project management. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Misalnya kita mau lihat proyek pengembangan lapangan minyak. Ya. Itu tujuannya meningkatkan produksi dari 5.000 menjadi 15.000 barrel per hari. Kemudian milestone-nya Q1 2025 selesai desain, Q3 mulai pengeboran ya. Ini balik ya. Oh iya benar ya. Kemudian Q2 2026 produksi pertama ini 2026 benar. Kemudian anggarannya 300 juta, kemudian sponsornya SKK Migas dan Pertamina EP. Ya. Jadi sederhana seperti ini, tapi ini sudah disetujui oleh project owner dan kemudian project manager gitu ya. Nah, untuk nyari ini sendiri susah gitu ya, untuk nyari kesepakatan. Tapi penting gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam assumption log ya. Nah, jadi ini contoh dari apa tadi project charter, sekarang kita masuk ke dalam assumption log. Nah, jadi untuk pertanyaan pembuka gitu ya, apa yang terjadi kalau kita berasumsi harga minyak $100 per barrel tapi kenyataannya jatuh ke $50 per barrel. Nah, jadi assumption log itu adalah dokumen yang memuat semua asumsi proyek dan kemudian living document yang selalu diupdate dan kemudian alat untuk mengelola ketidakpastian. Jadi gini, manusia itu kan selalu kayak gitu ya. Dia ada di dalam yang dia ketahui gitu ya. Dia mau lihat, dia tahu semua yang dia ketahui gitu ya. Nah, tetapi ketika dia nggak tahu, tapi dia harus tahu tentang sesuatu gitu ya, dia membuat asumsi. Nah, jadi tapi asumsi itu merupakan sesuatu yang belum pasti terjadi sehingga ada faktor risiko di sini. Gitu. Nah, tapi kita harus tahu kita mengasumsikan apa gitu. Sehingga nanti kita tahu bahwa itu risiko. Jadi kita harus pisahkan antara fakta yang kita ketahui dengan risiko gitu ya. Dengan tentu benar. Jadi ada risikonya gitu. Nah, dan kemudian living document artinya seiring dengan jalannya waktu kan ada asumsi-asumsi yang sudah lewat gitu. Misalnya besok saya asumsikan hujan, nah ternyata kita sudah 2 hari dari sekarang, berarti besok udah lewat gitu kan ya. Jadi itu bukan asumsi lagi gitu. Nah, jadi itu udah harus diupdate bahwa ini bukan asumsi lagi. Nah, jadi kenapa penting asumsi hari ini bisa menjadi risiko esok hari? Nah, kemudian ada komponen assumption log. Jadi komponen assumption log ini apa yang dicatat dalam assumption log? Nah, format sederhananya seperti ini. Ada teknis, komersial, lingkungan, dan organisasi gitu ya. Nah, jadi misalnya kategori, kita lihat di sini kategori teknis. Yang asumsinya pressure reservoir stabil. Nah, gimana kalau salah? Nah, kan produksi turun, nah status aktif. Gitu ya. Nanti kalau misalnya yang tadi saya bilang besok sudah hujan, besok akan hujan, tapi kita 2 hari setelah itu, nah, berarti udah jadian kan, udah bukan asumsi lagi kan. Nah, nanti kita statusnya tidak aktif, gitu. Jadi asumsinya terus diperbarui gitu. Nah, kemudian komersial minyak di atas 70. Dampaknya kalau salah apa? Nah, jadi selalu kita bikin seperti itu gitu ya di dalam assumption log. Asumsinya apa? Dampaknya jika salah apa? Gitu ya. Itu assumption. Nah, jadi ini untuk nanti ya. Misalnya Anda diminta membuat project charter untuk membangun platform offshore di Natuna. Nah, pertanyaannya, apa tujuan dari proyek ini gitu ya, siapa stakeholder kuncinya, asumsi apa yang Anda buat ya, dan kemudian nanti kita akan coba lihat bagaimana. Tapi ini rasanya kita jadikan tugas berikutnya saja gitu ya. Nah, tapi karena ini agak lumayan lama, nah tapi di dalam
pertanyaan-pertanyaan sederhana ini Anda sudah mempraktekkan dua hal, pembuatan project charter dan kemudian membuat assumption log. Gitu ya. Nah ini tolong dicatat gitu ya, dan kemudian nanti coba dikerjakan di rumah. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu lagi ya, kesalahan umum. Nah jadi banyak orang lihat ya bahwa di dalam project charter dan dari assumption log orang banyak mengerjakan kesalahan ini. Jadi project charter itu sering terlalu detail, jadi 20 halaman ya. Itu nggak bisa seperti itu, kan cuma 3 sampai 4 halaman untuk proyek-proyek besar itu. Dan kemudian tidak ada tanda tangan sponsor, padahal tanda tangan sponsor itu perlu untuk mengotorisasi project ini. Dan kemudian objektif tidak jelas, ya, tidak smart. Smart ini apa? Specific, measurable, attainable, relatable, habis itu T-nya ada yang tahu? Apa bisa dikerjakan dengan waktu yang time gitu ya. Kemudian assumption log ini sering juga kita lihat orang mengerjakannya dibuat sekali terus dilupakan ya, padahal tadi harus diupdate terus itu ya, assumption log itu seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian tidak dikaitkan dengan berisiko dan asumsi terlalu umum gitu ya. Jadi asumsinya itu harus spesifik. Jadi jangan mengerjakan kesalahan-kesalahan seperti ini gitu ya. Nah, tips untuk suksesnya, keep it simple, keep it updated. Ya. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini? Jadi yang pertama itu untuk kita resumkan, yang pertama project charter itu merupakan akta kelahiran project, singkat, jelas, formal, dan kemudian berisi 7 komponen utama yang tadi gitu ya, meskipun di tiap organisasi itu beda-beda, tapi biasanya 7 komponen utama itu ada semua. Dan kemudian assumption log itu merupakan catatan asumsi project, harus selalu diupdate dan asumsi bisa menjadi risiko gitu, karena ada ketidakpastian mengenai masa depan dari pembuatan asumsi tersebut. Keduanya saling terkait dan penting untuk kesuksesan proyek migas. Ya. Nah, jadi dokumentasi di dalam manajemen proyek adalah investasi untuk manajemen proyek. Nah, jadi ini penugasan mungkin berapa menit lagi? Kita ada waktu 3 menit. Okay. Nah, jadi ini penugasan ya untuk 2 menit. Untuk apa di rumah. Selain yang tadi ini tolong dicatat dulu ya. Dan kemudian nanti akan kita bahas di minggu depan gitu ya. Nah, tolong disubmit via LMS Edunex ITB minggu depan ya. Dan kemudian ini merupakan bagian dari proyek besar untuk yang 14 minggu selama perkuliahan kita akan mengerjakan terus seperti ini. Nah, jadi saya pikir cukup kuliah kita, dan minggu depan kita akan membahas mengenai stakeholder register dan stakeholder analysis. Untuk persiapan, coba baca buku Pimboknya chapter 13, kemudian kerjakan tugas kelompok ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, tetap belajar manajemen proyek migas. Oke, saya pikir cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Ada? Ya, sudah cukup jelas ya. Oke, terima kasih para mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.